Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kaum muslimin wal muslimat a'azani Allah wa iyyakum. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah mudahkan kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah mudahkan jalan kita ke surga dengan sebab menuntut ilmu seperti ini. Dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW berupa as-sakinah, ketenangan, kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, naungan para malaikat-malaikat Allah, dan dibanggakan di hadapan penduduk langit. Allahumma amin. Salawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan telah pergi meninggalkan kita, dan para salafus saleh, para sahabat dan pengikut-pengikut mereka membiasakan 6 bulan setelah Ramadan untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah yang dilakukan selama Ramadan diterima. Maka perbanyaklah membaca doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini menunjukkan bahwa mereka jauh dari ujub, jauh dari merasa bangga dengan amal saleh yang mereka lakukan. Padahal di antara mereka ada yang khatam 1 hari 2 kali ketika Ramadan. Ada yang khatam 1 kali sehari. Ada yang khatam tiap 2 hari sekali atau tiap 3 hari sekali. Paling sedikit paling dari mereka itu mungkin khatam tiap 6 hari sekali. Sementara kita tidak banyak khatam Quran ketika Ramadan. Salat malam juga tidak panjang, 1 juz terasa berat, apalagi lebih daripada itu. Namun mereka selama 6 bulan setelah Ramadan masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya diterima. Karena mereka meyakini innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari siapa? Dari orang yang bertakwa. Bahkan Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kalau sekiranya aku yakin, aku tahu ada 1 salatku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Ini harapan mereka agar amal diterima, dan ini adalah sebesar-besar harapan. Kalau kita la qadarullah, sebahagian dari kita mungkin berupaya untuk memperbanyak amal. Mereka juga memperbanyak amal. Buktinya tadi kita contohkan khatam 2 kali sehari. Kita entah seberapanya. Namun di samping semangat memperbanyak amal, mereka juga memohon semangat dan betul-betul sungguh-sungguh di dalam berharap agar amalnya diterima. Usikum wa iyaya nafsi. Ingat selalu dengan segala kekurangan kita selama Ramadan, dan mudah-mudahan ya setelah Ramadan amal soleh yang dilakukan kalau ikhlas karena Allah, maka akan menjadi amal soleh juga setelahnya. Sehingga disebutkan bahwa di antara tanda amal itu diterima, bahwa amal tersebut mesti istiqomah dilakukan setelahnya.
yang ingin tahu bahwa sholat malamnya diterima selama Ramadan, dia masih melanjutkan sholat malam setelah Ramadan. Kalau berat bangun tidur, ya contoh ketika Ramadan dilakukan ba'da Isya. Sekarang kalau memang berat bangun tidur, lakukan juga ba'da Isya. Sebelum tidur, sempatkan untuk melakukan qiyamul lail meskipun hanya 1 rakaat witir. Begitu juga yang selama Ramadan terbiasa bersedekah, terbiasa melakukan amal saleh yang lain, usikum wa iyaya nafsi, tetap istiqamah melakukannya setelah Ramadan. Ini tentunya kita betul-betul berharap agar diterima. Di samping itu, jangan lupa apa yang dicontohkan Nabi SAW yang bisa dikatakan sudah dijamin masuk surga, sudah dijamin diterima amalnya. Namun setiap pagi di antara doa yang beliau harapkan atau minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ini yang sangat penting sekali. Sebab berhubungan dengan rezeki, kalau tidak ada ilmu, ya bisa-bisa yang didapatkan dari nikmat ini bisa menjadi suatu keburukan. Ketika didahului dengan ilmu, seseorang memiliki ilmu, maka rezeki yang dia dapatkan akan sangat bermanfaat, bahkan barokah di dunia dan di akhirat. Begitu juga amal, ketika didahului dengan ilmu, amalnya insya Allah akan dilakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya selalu ingat bahwa rukun amal itu ada berapa? Rukun amal ada 2. Apa itu? Rukun setiap ibadah yang kita lakukan, arkanul ibadah. Ikhlas karena Allah, terus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang selain itu ada 3 rukun, dan ini berlaku untuk semua ibadah. Yang pertama al-mahabbah. Dasari semua ibadah yang kita lakukan itu dengan dasar cinta kepada Allah, jangan karena terpaksa. Ini bagian dari keikhlasan. Jangan kita melakukan suatu amal ibadah dengan sebab terpaksa. Dasari dengan dasar cinta kepada Allah, karena memang kita tahu ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah di ketika Ramadan sering kita dengar man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Didasari dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sebab dia beriman kepada Allah. Dia tahu Allah memang satu-satunya yang berhak diibadahi. Dia tahu ini perintah dari Allah, dan dia tahu Allah akan memberikan balasan atas setiap amal yang dilakukan. Dasari amal dengan cinta. Lalu yang kedua, ar-raja. Dan ketika kita beramal, berharap pahala, berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap surga. Sebagaimana juga didasari dengan rasa takut. Dan ini penting juga, tidak boleh setengah-setengah. Apalagi antara raja dengan khauf, rasa takut, ini diibaratkan seperti kedua sayap seekor burung. Tidak boleh hanya dimiliki satunya saja. Tidak boleh kita beramal dengan dasar harap saja, sama sekali tidak ada rasa takut. Berharap masuk surga, sama sekali tidak cemas dengan neraka. Berharap pahala amal dilakukan ini diterima, sama sekali tidak khawatir tidak diterima. Ini tidak boleh, harus seimbang. Nah, lalu ketika Ramadan juga Nabi SAW sampaikan sebuah hadis, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin min Ramadan utaqa'u minan nar. Setiap hari dan setiap malam bulan Ramadan banyak orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Pertanyaannya, apakah kita termasuk yang sudah Allah bebaskan dari api neraka atau belum? Sementara Ramadan sudah pergi meninggalkan kita, maka usikum wa iyaya nafsi, berusahalah untuk mencari maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar Ramadan. Dan itu banyak hal yang akan menjadi sebab Allah ampuni seseorang.
Ketika Ramadan la qadarullah kita belum termasuk yang diampuni, berharap setelah Ramadan kita dimudahkan melakukan amal saleh yang akan menjadi sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa ucapan membaca Sayyidul Istighfar. Yang merutinkan, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu di pagi hari paham dengan apa yang dia baca. Artinya ketika dia membaca, dia betul-betul sedang mengadukan hal tersebut kepada Allah, menyampaikan hal tersebut kepada Allah dari hatinya. Meninggal menjelang sore hari, dia di surga. Yang membacanya satu kali di sore hari, faham dengan apa yang dia baca, menjelang pagi hari dia meninggal, dia di surga. Begitu juga lafaz yang lain dari istighfar, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini juga lafaz istighfar yang sangat bagus, yang akan dijanjikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau doa Nabi Yunus alaihissalam, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus alaihissalam dikenal sebagai seorang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kaji berkenaan dengan doa tersebut, Nabi Yunus membacanya satu kali, ya kalau dikaji rasanya tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin langsung diselamatkan begitu saja. Ternyata di balik itu banyak malaikat yang menjadi saksi untuk memohonkan kepada Allah bahwa dia seorang yang banyak bertasbih kepada Engkau ya Allah. Jadi dibantu oleh para malaikat dan mereka bersaksi bahwa Nabi Yunus ini termasuk yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah segera selamatkan beliau. Dengan sebab itu tadi, perbanyak bertasbih pagi dan sore minimal 100 kali. Apalagi kalau diucapkan memperbanyak tasbih yang afdal, di antaranya apa? Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Doa ini Nabi Yunus alaihissalam di dalamnya mengandung ungkapan takwa sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya mengandung kalimat tauhid, menunjukkan dia seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia memuji Allah, mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengakui kekurangan dirinya, mengakui kezaliman diri. Ini akan menjadi sebab kita dikeluarkan dari berbagai macam ujian atau musibah. Selanjutnya juga jangan lupa bahwa memperbanyak berdoa, tamak terhadap apa kebaikan atau fadilah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab Allah kabulkan doa. Tamak dalam berdoa, banyak berdoa disukai oleh Allah. Beda dengan manusia, ketika ada seseorang yang sering minta sama kita, la qadarullah, ya tentu hati kita tidak nyaman. Meskipun mungkin kita punya banyak kekayaan, tapi tiap sebentar datang, gimana rasanya? Mungkin ada ketidaknyamanan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin sering minta, semakin Allah sayang. Kapan Nabi Adam alaihissalam dikatakan lebih mulia? Apakah ketika berada di dalam surga atau ketika berada di bumi? Nabi Adam alaihissalam ketika berada di dalam surga apa ketika di bumi? Ketika di bumi. Karena ketika berada di dalam surga, Nabi Adam alaihissalam memposisikan diri beliau dengan Allah seperti raja dengan raja. Karena semua malaikat disuruh sujud ke beliau, memuliakan beliau. Adapun ketika berada di muka bumi, dengan sebab kesalahan beliau dengan sebab satu dosa tersebut, beliau malu sama Allah Subhanahu wa taala dan beliau betul-betul mengakui kezaliman diri beliau. Sehingga disebutkan bahwa kondisi beliau jauh lebih baik ketika berada di muka bumi dibandingkan ketika sedang berada di surga. Ini dari sisi pribadi beliau ya.
Karena ketika di muka bumi, beliau betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang menghinakan diri di hadapan Allah, semakin mulia. Yakinlah itu. Semakin seseorang menghinakan diri di hadapan Allah dengan banyak sujud, semakin mulia. Dan itu dijanjikan, disebutkan dalam hadis. Ya. Bahwa semakin kita banyak menghinakan diri di hadapan Allah berupa sujud, yang ada akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkenaan dengan doa juga, memang Allah yang perintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah mengatakan, berdoalah, mintalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah. Dan jangan lupa, sering kita sampaikan bahwa doa yang dimaksud sekaligus dua yang memang dipahami selama ini. Apa itu? Yang pertama, doaul ibadah. Yang kedua, doaul mas'alah. Ketika dikatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, artinya perbanyaklah ibadah kepadaku dan banyak meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan aku ijabah. Karena setiap ibadah yang kita lakukan pada hakikatnya kita sedang berdoa. Tapi jangan salah paham, kita tidak katakan bahwa sholat cukup diganti dengan doa. Nah, sebab ya sholat sebagaimana diperintahkan, bahkan Rasulullah SAW tegaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi SAW salat ya sebagaimana yang kita lihat. Tidak menggantinya dengan doa. Ya, penting sudah doa. Makna salat itu kan doa. Kalau sudah berdoa berarti sudah salat. Ini kan versi pemahaman sendiri. Lalu sisi doanya yang mana? Sisi doanya banyak. Bukankah salah satu disebutkan dalam Al-Quran apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di antara manfaat salat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Secara tidak langsung, dengan seseorang menjaga salat, dia sedang memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan diriku dari perbuatan keji dan mungkar. Tentunya kalau ikhlas karena Allah, tapi kalau salatnya karena manusia, ya tidak akan memberikan manfaat. Sedekah juga banyak janji dalam hadis, dalam Al-Quran dan hadis tentang keutamaan sedekah. Ya, soal dilipat gandakan, soal diberikan, dijauhkan dari bala. Ini kan diantara manfaat sedekah. Cukup seseorang bersedekah tanpa dia memohon, ya Allah, jauhkan aku dari bala, ya Allah, lipat gandakan dari apa yang telah aku sedekahkan. Tanpa perlu dia mengatakan demikian atau berdoa demikian, dia akan dapatkan insyaallah. Jadi jangan dipahami ketika diperintahkan doa, doa saja. Perbanyak juga dengan ibadah, dan Allah lebih senang, lebih suka ketika kita lebih banyak merendahkan diri di hadapan Allah dengan beribadah, dengan tunduk kepadanya, ya, dibandingkan tentu tiap sebentar minta saja. Namun Allah suka ketika banyak seseorang tiap sebentar ngadu sama Allah. Ini menunjukkan bahwa dia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia perbanyak ibadah, dia banyak sujud kepada Allah, tentu lebih dicintai. Dan jangan lupa, ibadah hati itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan yang sifatnya zahir saja. Banyak contoh ibadah hati apa? Ikhlas. Lalu tawakal kepada Allah. Inabah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Bersyukur, bersabar, ini semua di dalam hati. Pahalanya sangat besar. Terkadang dengan sebab ikhlas tadi, berkenaan dengan keikhlasan, apa bandingan dari Nabi SAW antara sedekah kita dengan sedekah para sahabat Nabi? Dicontohkan perbandingannya apa? Kita sedekah sebesar gunung Uhud emas, itu belum bisa menyamai satu mud, bahkan setengah mud sedekah dari salah seorang sahabat. Tidak disebutkan emas yang satu mud atau setengah mud. Dan pastinya ketika dibandingkan, dia ikhlas juga, karena mustahil dibandingkan dengan yang tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas percuma, jangankan cuma sebesar gunung Uhud. Satu bumi pun isinya penuh dengan amal, tapi tidak ada ikhlas sama sekali, tidak berguna. Tapi kenapa bisa jauh berbeda dengan sahabat Nabi SAW? Ternyata berkenaan dengan keikhlasan.
Antara sahabat dengan sahabat juga berbeda. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq, kita tahu dari sisi amal salehnya tidak melebihi atau tidak lebih banyak dibandingkan sebagian sahabat. Sebagian sahabat ada yang merutinkan baca Al-Quran 10 juz sehari. Sebagian sahabat ada yang banyak bersedekah. Sebagian sahabat ada yang banyak melakukan ibadah-ibadah yang lain. Zahirnya Abu Bakar As-Siddiq tidak melebihi yang lain, kecuali ada beberapa yang nilainya memang sangat tinggi, seperti terbiasa membasuh orang sakit. Nah, itu ada keistimewaan tersendiri memang. Namun ternyata yang sangat memberikan pengaruh terhadap amal soleh yang kita lakukan itu adalah keikhlasan. Seorang yang bersedekah mungkin cuma beberapa saja, 5.000, 10.000, ikhlas karena Allah, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan yang 1 juta, 2 juta sekian, tapi tidak ikhlas karena Allah. Nah, maka banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ibadah dan betul-betul meminta kepadanya. Dan jangan pernah meminta kepada selain Allah. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu berdoa meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah saja. Nah, dan dalam berdoa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wad'uuhu khaufan wa tama'an." Berdoalah kepada Allah dengan dua hal ini, khaufan wa tama'an. Apa itu? Dengan rasa cemas dan harap. Cemas, khawatir tidak dikabulkan, namun berharap dikabulkan. Harus seimbang keduanya. Artinya harus ada kedua-duanya ini. Meskipun kita mungkin sulit menyeimbangkan antara yang satu dengan yang lain, yang jelas kedua-duanya ada. Tidak boleh kita ketika berdoa kepada Allah takut aja tidak diterima, sehingga sampai pada tingkatan tidak yakin akan diterima, dikabulkan. Sebaliknya juga tidak boleh di dalam berdoa kepada Allah kepedean, pasti yakin pasti akan diterima, sehingga tidak ada kekhawatiran tidak diterima. Tapi perintahnya adalah wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kepada Allah dengan rasa cemas, takut, khawatir tidak diterima, namun juga diiringi dengan harap tama akan diterima. Lalu Allah sebutkan sesudah itu, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan siapa? Orang-orang yang muhsin. Artinya kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadilah seorang yang muhsin. Apa arti muhsin? Ihsan di sini betul-betul kedua-duanya, ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk Allah. Ihsan kepada Allah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat. Artinya ketika dalam beribadah, yakini muraqabatullah, yakini Allah melihat kita, memperhatikan kita, sehingga kita memperbagus ibadah dan lain sebagainya karena merasa diawasi oleh Allah, bukan karena manusia. Ini ihsan kepada Allah. Lalu yang kedua juga yang dimaksud adalah ihsan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita tahu bahwa balasan dari kebaikan pasti kebaikan. Kepada siapapun itu, jangan pernah remehkan kebaikan. Jangankan kepada manusia, kepada binatang saja, kalau ikhlas karena Allah, pahalanya sangat besar sekali. Dan pastinya semua kebaikan yang kita lakukan akan menghapuskan dosa. Nabi SAW ingatkan kita agar wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Saking banyaknya atau saking sulitnya kita lepas dari dosa, maka diberikan solusi. Di samping istighfar, di samping mohon ampun kepada Allah, solusi lain perbanyak amal saleh. Karena dengan amal saleh itu akan menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa yang dilakukan. Ketika dikatakan wa atbi', ini menunjukkan bahwa supaya kita di dalam melakukan melakukan dosa dan maksiat itu jangan betul-betul dengan diiringi dengan menantang Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika seseorang bermaksiat dan yakin dia tidak akan dihukum, tidak akan diberi, ini bahaya. Beda dengan yang la qadarallah bermaksiat
tapi diiringi dengan rasa takut. Itu sangat berbeda. Biasanya yang diiringi dengan rasa takut ini, sesudah itu dia akan upayakan memperbanyak amal saleh menghapusnya. Ya. Karena untuk lepas dari dosa dan maksiat adalah suatu hal yang mustahil bagi kita anak cucu Adam. Karena Nabi SAW sebutkan, kullu bani Adam khata. Semua anak cucu Adam itu banyak salah dan sering salah. Itu sudah, ya, kalau bahasa kitanya sudah baku ketentuan ini. Banyak salah dan sering salah. Tapi sebaik-baik yang banyak salah dan sering salah tersebut at-tawwabun, yang juga banyak bertaubat atau sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping itu dalam Al-Qur'an juga disebutkan, ini semua berkenaan dengan kebaikan yang memang bisa jadi sebagian besarnya luput ketika Ramadan, bisa kita upayakan setelah Ramadan. Di antara sebab untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan dan dijauhkan dari keburukan-keburukan adalah sabar. Bahkan sabar dan salat adalah dua hal yang disebutkan dalam Al-Quran, tempat kita untuk berupaya minta tolong kepada Allah lewat keduanya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sebagian ulama tafsir menyebutkan makna sabar di sini adalah puasa. Karena memang puasa adalah salah satu bentuk tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Dan kita dianjurkan untuk banyak-banyak puasa, minimal 3 hari dalam sebulan. Minimal 3 hari dalam sebulan. Ya, karena secara matematika berkenaan dengan puasa Ramadan dan Syawal, kata Nabi SAW, yang berpuasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, dituliskan baginya seperti puasa 1 tahun penuh, puasa dahar. 30 tambah 6, 36. Karena kita tahu setiap amal yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad SAW minimal pahalanya dilipat gandakan 10, minimal, paling kecil. Beda dengan umat-umat terdahulu, satu amal yang dilakukan pahalanya 1. Satu puasa yang dilakukan pahalanya 1. Maksudnya untuk berkenaan dengan pahala puasa, maksudnya tidak dilipat gandakan 10 lagi gitu ya. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang memang dari sisi umur, mungkin umur kita hanya 1/10 dari umur mereka. Ini adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita umurnya 60, 70, mereka umurnya 600, 700. Tapi bisa dapat pahala seperti mereka, bahkan bisa lebih. Ya, apalagi ada malam qadar juga, yang pahalanya besar. Belum lagi ketika melakukan salat di Masjidil Haram, salat di Masjid Nabawi. Satu salat saja bernilai dilipat gandakan 100.000 kali dibandingkan masjid lain. Bukan 100.000 pahalanya, 100.000 kali masjid lain. Satu kali salat di sini, satu kali salat di Masjidil Haram, perbandingannya 100.000 kali. 100.000 kali di sini. Tidak ada di antara kita yang sanggup melakukan salat 100.000 kali. 10 kali ulang salat maghrib tidak bisa kita. Berat. Makanya kalau ada rezeki, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan, sempatkan untuk umrah. Ini tidak ada promosi, Anda tidak punya travel. Tapi memang dianjurkan untuk kita banyak atau sering umrah, terutama di bulan Ramadan. Nah, lalu begitu juga di samping sabar, berkenaan dengan keyakinan juga. Sabar, keyakinan ini adalah suatu kebaikan yang tidak boleh diremehkan. Bahkan berkenaan dengan kepemimpinan, berkenaan dengan kesejahteraan di sebuah negara, di sebuah daerah, itu ada hubungannya dengan sabar rakyat. Sabar kita sebagai rakyat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Dan kami jadikan dari mereka itu a'immah, pemimpin-pemimpin, di mana mereka, para pemimpin tersebut, mengambil petunjuk dari kami. Artinya pemimpin yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, pemimpin yang adil, pemimpin yang memang betul-betul diharapkan seperti itu.
Kapan itu didapatkan? Lamma sabaru. Baru didapatkan kalau mereka mau bersabar. Ini baru lihat salah sedikit sudah diprotes, salah sedikit lagi diprotes, bahkan sampai la qadar diturunkan, dikudeta dan seterusnya. Sabar, karena ada masanya di mana ketika kita sudah upayakan sabar, Allah berikan yang terbaik, pemimpin yang terbaik untuk kita. Lalu yang kedua syaratnya di samping sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun. Mereka juga yakin dengan ayat-ayat kami. Minimal ayat ini. Hendak akan ayat-ayat, hendak percaya dengan ayat yang lain berkenaan dengan kepemimpinan, minimal ayat ini. Nah, di samping ada dalam ayat yang lainnya, minimal ayat ini, bahwa Allah janjikan, Allah jadikan untuk mereka pemimpin, yang dimana pemimpin tersebut mengambil petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah dari Allah dan Rasulnya, kalau mereka mau bersabar. Dan sabar ini berat, ya. Makanya pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Untuk yang mau sabar itu pahalanya tanpa hisab. Nah, Isya 2 menit lagi ya. Biasa lanjut dulu gimana, Ustaz? Azan dulu, Ustaz. Biasanya 2 menit lagi. Biasanya gimana? Azan dulu baru ya. Baik, lalu selanjutnya kita rata-rata yang hadir di sini adalah yang terbiasa menghadiri majelis ilmu. Alhamdulillah, ini suatu kebaikan yang luar biasa. Setidaknya satu hadis Rasulullah SAW saja itu akan menjadi penyemangat kita, dan mudah-mudahan tetap menjadi penyemangat kita dalam belajar meskipun jauh. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Janji dari Nabi SAW, Allah mudahkan jalannya ke surga. Sehingga tidak heran kalau di antara sahabat demi memastikan satu hadis, tujuan memastikan hadis ini apa? Dilihat isinya, masya Allah bagus sekali. Kalau yang baca surat ini pahalanya begini. Tapi mereka tidak tahu ini hadisnya sahih atau tidak. Mereka cari tahu dulu kesahihan hadis tersebut. Tujuannya untuk mengamalkan. Sehingga mereka melakukan perjalanan sampai 1000 kilo. Sini Jakarta, ada yang bisa naik onta lah, dasar jalan kaki. Ada yang mau naik onta 1000 kilo, naik bus saja, meskipun sudah bagus-bagus busnya, karena mikir-mikir juga ya. Apalagi cuma untuk memastikan kesahihan satu hadis. Datang ke sana, ternyata benar ini dari saya, tapi saya dapatkan dari fulan. Jalan lagi, benar ini dari saya, ternyata tapi saya dapatkan dari fulan. Sampai akhirnya ditemukan ternyata hadis yang berbicara tentang fadilah surat tersebut didapatkan dari seorang sufi, seorang yang kebetulan diakui hadis ini saya yang buat. Hadis ini saya yang buat. Tujuannya memotivasi masyarakat. Karena sudah banyak yang malas baca Quran. Sehingga dibuatlah hadis kalau sekiranya baca surat ini pahalanya sekian. Nah, minimal kalau tidak akan baca Quran 30 juz, minimal satu surat ini dibaca. Hadisnya palsu ternyata, tidak jadi diamalkan. Ini karena menerapkan hadis Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Begitu mereka semangat. Nah, kita simak dulu adzan dikumandangkan. Silakan. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan. Setidaknya kita lihat salah satu keutamaan menghadiri majelis ilmu juga, apalagi antara maghrib dengan isya. Allah mudahkan kita untuk menjawab azan. Sebab di hari-hari lain ketika azan dikumandangkan, kadang kita belum siap-siap, kadang sedang di jalan, tidak sempat jawab azan. Padahal itu akan menjadi sebab diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita jarang yang mau menunggu antara maghrib dengan isya di masjid dengan kesibukan dan sebagainya. Alhamdulillah kalau dimudahkan menunggu baik dengan baca Quran, menghadiri majelis ilmu, sehingga minimal di waktu isya masih sempat untuk jawab azan. Ini suatu kebaikan yang tidak boleh diremehkan. Nah, lalu kita lanjutkan yang tadi. Di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dimudahkan untuk bisa belajar menuntut ilmu, dan kita termotivasi dengan sebab hadis dan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah janjikan diangkat derajat untuk siapa? Yang beriman dan berilmu. Yang Allah berikan ilmu kepadanya, beriman juga. Nah, ini adalah di antara keutamaan menuntut ilmu. Namun kita harus tahu juga bahwa di dalam menuntut ilmu setidaknya ada beberapa kunci yang harus kita miliki supaya ilmu ini bisa kita dapatkan. Di antaranya husnus su'al. Dalam menuntut ilmu, dalam belajar, kalau bertanyalah dengan cara yang baik. Cara bertanya adalah dengan yang baik, pertanyaannya juga pertanyaan yang baik. Ya, cara bertanya tentu masing-masing antum mungkin sudah mengetahui bagaimana cara bertanya yang baik. Adapun pertanyaan yang baik, ini beda-beda ya. Kadang ada yang bertanya tujuannya nembak. Ustaz, ada orang kebetulan orangnya hadir juga. Tujuannya nembak orang misalnya. Ini adalah pertanyaan yang tidak bagus pastinya. Jadi supaya dapat ilmu, di antara kuncinya bertanya. Kalau ingin bertanya dengan cara yang baik. Di antara bentuk bertanya yang baik itu memang ingin menambah ilmu, ingin mengetahui sesuatu, bukan untuk muji-muji ustadznya. Kadang ada juga yang seperti itu, dia sudah tahu, bahkan dia sudah tanya kepada setiap ustadz yang ketemu. Dan dia juga terkadang mencoba-coba untuk cari-cari tahu, bertanya dengan apa tujuannya, mencari tahu kemampuan ustadz dalam menjawabnya. Nasallallahu alaihi. Kalau tujuannya untuk menambah ilmu, ini suatu kebaikan. Tapi kalau tujuannya sudah salah, ini tidak baik. Jadi baik dalam bertanya adalah kunci untuk mendapatkan ilmu. Begitu juga husnul insan. Untuk bisa mendapatkan ilmu, ya, pilih banyak diam, baik dalam diam. Simak baik-baik. Apa yang disampaikan, disimak baik-baik. Bukan bengong juga tentunya. Betul-betul menyimak apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ya, ada di antara yang disampaikan tersebut bermanfaat. Dan itu kita sering temukan. Ya, misalnya kita sengaja menghadiri majelis ilmu, ya,
dari semua yang disampaikan atau 1 jam, 1 jam setengah ustaznya berceramah, mungkin ada 1 menit 2 menit yang ternyata bermanfaat untuk kehidupan kita sampai nanti. Atau ada 1-2 kata dari yang disampaikan ustaz tersebut bisa kita amalkan dan kita istiqamah di atas amal tersebut. Maka husnul insad, menyimak dengan baik, diam ketika disampaikan ilmu adalah suatu cara agar bisa mendapatkan ilmu. Begitu juga baik di dalam cara belajar. Ya, berkenaan dengan cara belajar ini banyak tentunya pembahasannya, bisa dalam pembahasan kitab-kitab berkenaan dengan itu. Baik dengan cara duduknya. Bahkan kalau dikaji duduk yang paling afdal itu seperti apa? Yang paling afdal dalam menuntut ilmu, duduk yang paling afdal itu duduk seperti apa? Iftirash. Duduk seperti duduk antara 2 sujud atau rakaat kedua di dalam sholat. Nah, seperti itu lama-lama capek juga kan. Tapi Imam Malik pernah menegur yang duduknya sembarangan. Artinya menurut beliau duduknya ada sopan. Cuma kalau bagi kita yang bersila ini udah sopan ya. Namun mungkin ada juga yang duduknya ya, betul-betul kelihatan tidak sopan. Namun biasanya para ustadz masih maklumi yang demikian. Adapun dulu Imam Malik sering tegas berkenaan dengan adab dalam menuntut ilmu. Beliau sendiri sebelum mengajarkan ilmu beliau pastikan beliau berwudu, bahkan ya memakai pakaian terbaik. Begitu juga beliau tidak suka kalau ada yang main-main. Sampai Imam Syafi'i ketika itu masih kecil memang. Ya, suatu kali Imam Syafi'i didapati oleh beliau seperti main-main gitu ya. Beliau masukkan jarinya ke mulut, tempelkan ke lidah, lalu beliau seperti menulis di atas telapak tangan beliau. Imam Malik merasa terganggu dengan kondisi seperti itu. Akhirnya diusir, keluar kamu. Tanpa tanya dulu. Lalu tentu Imam Syafi'i membela diri. Kenapa Syekh? Kenapa saya diusir? Lalu dijelaskan, kamu tidak serius belajar, kamu main-main saja. Lalu beliau katakan, la ya Syekh, tidak. Saya mencatat apa yang kau sampaikan, tapi saya tidak punya buku. Memang orang tua saya tidak sanggup, tidak punya kemampuan untuk beli kertas dan alat tulis. Maka saya catat, dan alhamdulillah semua yang saya catat tadi sudah saya hafalkan. Dan memang dibuktikan. Coba kalau memang kamu sudah hafalkan, dari apa yang disampaikan Imam Malik yang pertama sampai akhir tidak ada satupun yang kurang. Jadi seperti rekaman ini kalau diulang lagi persis sama kan? Nah ini belum, masih kalah HP ini. Ya, smartphone lebih smart lagi ya Imam Asy-Syafi'i. Ini mungkin diantara bentuk idenya seperti itu. Begitu hanya dengan sebab dianggap seperti main-main, tidak serius. Bahkan di antara ulama juga ya, ulama besar, di antara mereka ada yang mengusir muridnya, betul-betul diusir muridnya keluar karena mungkin ada yang kurang menurut beliau kurang sopan menurut beliau ketika itu, atau mungkin ada hal yang mengganggu, suruh keluar. Murid ini dengan mematuhi perintah gurunya beliau keluar, tapi tidak pergi ke rumah, beliau simak dari belakang, dari jauh, tetap belajar dan tetap dapat ilmu, bahkan paling pintar. Ya. Kalau kita caliak lah ustaz kau nanti na'udzubillah, langsung jadi musuh terbesar, na'udzubillah. Artinya begitu adab mereka dalam menuntut ilmu sehingga ya mereka mendapatkan ilmu. Husnul insad, mereka diam, husnul ta'allum, dalam belajar pun mereka betul-betul dengan cara terbaik. Setidaknya juga apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tentang cara belajar apa? Akhi, lan tanadal ilma illa bisittatin. Wahai saudaraku, kalian tidak akan pernah dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saumbika an tafsiliha bibayan, akan aku sampaikan kata beliau. Pertama, zakat, kepintaran, kecerdasan. Masing-masing kita punya kecerdasan itu insyaallah. Bahkan ya yang kita menganggapnya mungkin idiot, kita menganggapnya kekurangan dari satu sisi, dia termasuk yang hafal Quran, dia paling mudah memahami Al-Quran, dia memahami hadis, karena masing-masing kita ada basic kepintaran, kecerdasan itu. Lalu yang kedua, wahirs, syarat untuk bisa mendapatkan ilmu itu sungguh-sungguh serius. Kalau memang ada kajian rutin di sini, berapa kali kajian rutin?
2 kali sepekan. Nah, memang 2 kali sepekan, hadir tiap 2 kali sepekan tersebut. Jangan suatu waktu sesekali libur lah, akhirnya sering libur. Berarti menunjukkan bahwa semangat menuntut ilmunya kurang. Sudahlah 2 kali, memang cukup 2 kali itu. Sepekan sudah cukup sebenarnya 2 kali saja. Dosa banyak-banyak, tapi upayakan selalu hadir. Hirs, karena memang dalam menuntut ilmu harus butuh semangat, kesungguhan, rakus bahkan ya dalam menuntut ilmu. Wajtihad, sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wadirham, dalam menuntut ilmu butuh butuh uang. Apalagi kalau yang dari luar Sitiong ini, minimal pastikan bensin motornya cukup. Kalau enggak di tengah jalan mati, susah nyari bensin. Ya, ada cukup uang atau ada cukup biaya untuk menuntut ilmu. Ya, wassohbatul ustad, dekat dengan ustad bukan untuk cari muka. Karena sebagian sebagian kaum muslimin ada yang memang sangat dekat dengan ustaz, tapi tujuannya memang itu supaya dianggap oleh orang dialah yang dekat dengan ustaz. Nah, fulan itu dekat dengan ustaz. Jangan sampai tujuannya itu, tapi dekat dengan ustaz untuk banyak belajar, banyak bertanya, ini suatu kebaikan. Wa tuluz zaman, dan dalam menuntut ilmu butuh waktu. Tidak bisa sebentar. Sebagaimana juga seringnya dalam pepatah yang sering disimak keseharian apa? Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas. Kita ingin pintar, kita ingin menguasai ilmu tapi tidak mau belajar, bisa enggak? Tidak bisa. Karena memang kapal itu tidak bisa berjalan di daratan. Dia baru berjalan di lautan, di tempatnya. Untuk bisa mendapatkan ilmu, belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu didapat dengan belajar. Wal hilmu bit-tahallum. Untuk bisa memiliki kesabaran, sifat santun, jauh dari kekasaran, itu terkadang harus dipaksakan. Karena tidak semua kita direzekikan sejak lahir seperti itu. Ada memang yang sejak lahir itu santun sekali. Mau dikasari seperti apa oleh orang, dia tetap saja jawab balasnya dengan santun. Tapi tidak semua kita. Malah mayoritasnya tidak demikian. Al-hilmu bit-tahallum, untuk bisa sopan, santun, sabar, ini butuh dipaksakan diri. Ya, bahkan memang berat. As-sabru kas-sabir. Ya. Sabar itu ibarat seperti jamu atau yang pahit-pahit sekali. Murrun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla min al-asali. Memang pahit sekali. Tapi yang didapat hasilnya lebih manis daripada madu. Ya. Bahkan itu tidak seberapa ya dibandingkan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Untuk orang yang sabar itu pahalanya tanpa hisab. Tanpa hisab itu tanpa perhitungan, tidak terhitung leh. Banyak tidak bisa lagi menghitung. Kalkulator paling tinggi digitnya berapa? Miliar, 1 miliar. 9 miliar gitu ya, 9 miliar 9999 gitu ya. Kalau ini tidak sanggup lagi kalkulator menghitungnya. Sudah huruf apa terakhir? Huruf E, saking tidak kuat lagi kalkulator. Begitu besarnya pahala sabar. Nah, lalu dalam menuntut ilmu juga harus dibarengi dengan takwa. Karena ilmu tidak bisa bersama orang-orang sombong. Ilmu tidak bisa bersama orang-orang yang suka ujub. Ilmu tidak bisa bersama orang-orang yang malas jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertakwalah, Allah akan ajar ilmu kepada kalian. Bukan berarti dengan bertakwa otomatis berilmu, dah. Tapi dengan bertakwa ada saja kemudahan untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, ini maka supaya bisa mendapatkan ilmu, di antara upayanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga husnul qasdi dalam menuntut ilmu, baikkan niatnya, baikkan tujuan kita. Jangan sampai tujuan belajar, tujuan menuntut ilmu agar bisa disebut sebagai seorang alim. Bahkan kalau ini yang jadi tujuan, nanti termasuk yang pertama kali dibakar nanti di api neraka, nasallallahu alaihi. Jangan sampai tujuan kita menuntut ilmu agar bisa mendebat orang-orang lain. Tidak perlu itu. Nah, kita tahu di sekitar kita misalnya atau dekat kita ada ustadz yang ahli dalam berdebat. Tidak ada satupun kecuali ustadz lain kalah dalam berdebat, apalagi misalnya di Facebook misal. Nah, ya tidak usah tujuan kita belajar untuk itu, tidak usah. Ya.
Karena percuma kalau tujuan belajar untuk mendebat orang lain. Yang ada akan menjadikan hati kita keras. Nasallallahu alaihi. Nah, lalu Allah jadikan dalam Al-Quranul Karim syukur, memperbanyak bersyukur kepada Allah itu akan menjadi sebab ditambahkan nikmat. Dan kita memang seringkali lalai dari bersyukur ini. Sampai kita tahu rukun syukur itu ada berapa? Rukun syukur ada 3. Yang pertama, di dalam hati kita mengakui bahwa semua itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian semuanya dari Allah. Yakini itu. Lalu yang kedua, dengan lisan. Ya, dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan penduduk, apalagi ucapan alhamdulillah ini adalah ucapan yang satu-satunya zikir yang akan tetap ada sampai nanti di akhirat. Penduduk surga akan mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu, dan seterusnya. Penduduk neraka pun juga akan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bukan berarti mereka senang masuk neraka, enggak. Tapi makna alhamdulillah bahwa segala puji milik Allah. Hanya Allah yang berhak dipuji. Sehingga dalam kondisi la qadarullah tidak menyenangkan pun kita tetap harus mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Sehingga dijadikan lafaz ini ketika berhubungan dengan musibah, apabila yang pertama kali keluar dari lisan saat mendapatkan musibah, itu dibuatkan di surga Baitul Hamdi, rumah dengan nama rumah pujian. Sebagaimana dikisahkan tentang seorang wanita yang anaknya wafat. Allah perintahkan kepada malaikat, apa yang dilakukan oleh hambaku tersebut? Coba cari tahu. Allah lebih tahu. Ya, Allah tanpa memerintahkan mereka sudah tahu. Tapi dalam hal ini Allah menunjukkan bahwa Allah Maha berkuasa, Allah Maha mengetahui dan seterusnya. Lalu malaikat melaporkan, dia memujimu, hamidaka wastarja'ak ya Allah. Wanita tersebut ketika anaknya wafat, dia memujimu dan istirja', mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata Allah, bangunkan untuk dia sebuah rumah dan beri nama Baitul Hamdi di surga. Nah, ini begitu besar ya, pahala untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Berat memang. Ya, buktikan syukur itu dengan lisan mengucapkan alhamdulillah. Lalu buktikan juga dengan amal. Rukun syukur yang ketiga yaitu bersyukur dengan al-jawarih, anggota tubuh kita. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya'malu ala Daud syukran. Wahai ala Daud, wahai keturunan Daud, wahai keluarga Daud, wahai Sulaiman, kata Allah, ya'malu, beramallah kalian sebagai bentuk syukur. Jadi amal bukti syukur kita. Tidak mau beramal berarti kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah jadikan ya, sabar, takwa dan lain sebagainya juga sebagai sumber kebaikan dalam banyak hal, begitu juga berkenaan dengan syukur. Maka jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kondisi apapun. Lalu Allah jadikan kekuatan tawakal, semakin kuat tawakal seseorang atas Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditambahkan dengan kekuatan iman, akan menjadi sebab seseorang itu terjaga dari syaitan. Apalagi sampai dikuasai oleh syaitan. Seorang yang kuat tawakalnya, yang kuat imannya, dia akan terjaga dari syaitan, akan terjaga dari dikuasai oleh syaitan. Allah yang sebutkan, tidak ada sultan, tidak ada kekuasaan atas syaitan untuk orang-orang yang beriman dan yang bertawakal. Sementara seringkali yang menjadi musibah, menjadi hal-hal yang berat bagi kehidupan kita, itu rata-rata sebabnya syaitan.
masalah-masalah yang kita hadapi seringkali sebabnya siapa? Di samping dosa kita, di antara sebabnya adalah syaitan. Artinya syaitan berkuasa dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Berkuasa dalam kehidupan sebahagian kita. Dan bagaimana supaya syaitan tidak lagi berkuasa? Maka kuatkan tawakal bersama iman. Di samping kuatkan iman kita kepada Allah, juga kuatkan tawakal kita kepada Allah. Karena tidak ada kekuasaan bagi syaitan atas orang-orang yang beriman dan yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya tentu juga kita jaga zikir pagi, zikir sore, di mana di dalamnya ada ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas dan yang lainnya. Ya. Lalu yang selanjutnya, Allah jadikan ketika kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang dianjurkan atau yang ditekankan untuk kita perbanyak melakukannya dalam urusan agama ini, maka Allah akan jadikan urusan kita mudah. Bahkan sampai urusan masuk surga pun dimudahkan. Urusan ibadah dimudahkan sampai kepada urusan masuk surga. Amal saleh yang dilakukan ketika seseorang bertakwa kepada Allah, lalu dalam urusan manusia dia juga memudahkan semua urusan orang lain, banyak bersedekah, banyak membantu memudahkan urusan orang, dan dia membenarkan atau percaya dengan balasan surga, maka Allah akan mudahkan baginya semua kemudahan ke dalam masuk dalam surga, kemudahan beramal saleh, kemudahan melakukan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya untuk orang yang bakhil, yang merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak percaya dengan adanya surga, tidak percaya dengan adanya balasan Allah Subhanahu wa taala, pun dimudahkan baginya untuk keburukan-keburukan atau kesulitan-kesulitan. Nah, tentunya kita tidak mau dimudahkan agar jadi sulit. Nah, kita berharap maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan kita sampai dimudahkan masuk ke dalam surga. Di antara upayanya kita memperbanyak amal saleh baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga saleh di hadapan manusia dengan banyak berbuat kebaikan kepada mereka. Nah, termasuk juga disebutkan dalam Al-Qur'an atau maknanya disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa di antara sebab musuh bisa menjadi teman itu adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik itu akan menjadikan jangankan teman, musuh pun bisa menjadi teman. Meskipun ini berat ya. Karena kekuatan sangat berhubungan dengan kekuatan iman. Ketika seseorang baik akhlaknya, yang sebelumnya mungkin sangat memusuhinya bisa menjadi teman. Karena Allah perintahkan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama keburukan dengan kebaikan dengan keburukan itu tidak sama. Idfa' billati hi ahsan. Kalau la qadarallah orang berbuat buruk kepada kita, balas dengan kebaikan. Bahkan disebutkan sesudah itu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun. Sebab kalau sekiranya itu diupayakan, niscaya Allah jadikan yang sebelumnya mungkin permusuhannya sangat berat, musuh apa sih? Musuh berat. Musuh bisa jadi berubah sesudah itu menjadi konco arek. Konco erat. Konco ini teman dekat. Sebelumnya musuh berat menjadi teman dekat. Dan karena memang Allah yang membolak-balikkan hati. Dan sebagai seorang muslim, di samping kita berusaha untuk berbuat baik untuk diri kita, beramal saleh, berbuat baik kepada orang lain dengan mendoakan mereka. Rasulullah SAW sering mendoakan kaumnya. Bahkan saya tertarik juga dengan kisah seorang, salah satunya yang disampaikan oleh Ustaz Firanda dulu ya. Salah satunya kata beliau, ada seorang, bukan syekh sebenarnya, seorang dokter. Tapi karena beliau mengambil kesempatan, beliau jadi dokter di sebuah pelosok di negeri Afrika, di Afrika sana, dan beliau mengetahui sedikit ilmu agama. Di samping beliau menjadi dokter, kesempatan juga beliau untuk berdakwah, untuk memasukkan orang, mengajak orang masuk Islam. Di antara yang beliau lakukan apa? Dan ini bagus ditiru, tapi sedikit kita lupa.
terutama para ustadz. Lupa. Karena memang waktunya itu bangun tidur. Jadi misalnya direncanakan sekarang, belum tentu besok bangun tidur ingat. Apa yang dilakukan oleh dokter ini? Beliau setiap hari berdakwah, mengajak orang untuk masuk Islam. Sebelum mengajak orang untuk masuk Islam, sebelum mengajak orang untuk menerima dakwah ini, ketika sepertiga malam terakhir beliau melakukan solat malam dan berdoa kepada Allah, ya Allah, saya akan mendakwahi kampung fulan, berikanlah petunjuk kepada mereka, mudahkan mereka untuk menerima dakwah ini. Jadi sebelum didakwahi sudah didoakan dulu. Setidaknya dengan kalau berhasil sesudah itu akan jauh dari kesombongan. Apalagi kalau sampai yang masuk Islam itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan, akan tetap jauh dari kesombongan. Karena dari awal sebelum berdakwah dia sudah minta kepada Allah agar dimudahkan mereka mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan yang luar biasa bahwa yang memberikan petunjuk itu Allah. Innaka la tahdi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Untuk pamannya yang paling dicintai tidak bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayatut taufik. Apalagi kita. Namun bisa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umat kita, orang yang akan kita dakwahi, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka menerima dakwah tersebut sehingga banyak yang masuk Islam. Ini yang pertama contohnya. Lalu yang kedua, juga dikisahkan seorang wanita di Arab Saudi, wallahu a'lam. Beliau seorang yang rajin baca Quran, setiap hari selalu bersama Al-Quran Al-Karim. Kebetulan ditakdirkan dia sekolahnya atau kuliahnya itu di yang kuliah umum ya, tidak kuliah agama. Dan kebetulan ya sebagaimana di tempat lain selain Mekah Madinah ya, selain Mekah Madinah itu di Jeddah dan beberapa tempat ya lebih kurang sama di tempat kita. Jadi sebagian besar teman-temannya itu tidak berjilbab, atau sebagian besar teman-temannya tidak menutup aurat, dan dia sudah berusaha mendakwahi. Ternyata di samping mendakwahi, mengajak untuk mereka pakai jilbab, mereka melakukan sholat, itu ada satu kebaikan yang baru diketahui sesudah dia wafat. Jadi suatu kali kebiasaan dia bawa Quran, baca Quran, liburan bersama keluarga, qadarullah terjadi kecelakaan, yang mati atau yang wafat cuma wanita ini, keluarganya yang lain masih hidup, dan di pangkuannya masih ada Quran yang memang dia selalu bawa, dan memang ada darah di sana. Oleh ibunya Quran tersebut dijaga baik-baik. Sesudah itu dikisahkan oleh ibunya bahwa kebiasaan wanita ini, anaknya ini, putrinya ini, setiap malam sepertiga malam terakhir dia bangun salat malam dan berdoa kepada Allah agar dia menjadi sebab Allah berikan petunjuk kepada teman-temannya. Artinya ada upaya di samping dakwah langsung, beliau juga mohon kepada Allah agar Allah berikan petunjuk kepada mereka. Nah, usikum wa iyya nafsi. Antum pun meskipun tidak berbicara berdakwah di depan ini, tapi kan antum juga berdakwah kepada keluarga sendiri, kepada tetangga dan seterusnya. Di antara upayanya adalah kita tambahkan, bahkan bukan sekedar tambahkan, tapi dahulukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan petunjuk kepada mereka, baru mengajak mereka. Dan tentunya sangat banyak sekali materi kalau akan disampaikan. Sampai jam berapa biasanya? Jam 8 ya? Hah? Biasanya saja. Tambahlah beberapa poin, 2-3 poin lagi ya. Nah, ini penting sekali untuk kita berdakwah, untuk mengajak orang lain, karena pahalanya sangat besar. Di samping itu disebutkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau membahas tentang surah Al-Asr wal 'asr innal insana lafi khusr. Ini kata beliau, kalau sekiranya tidak ada surat dalam Al-Quran kecuali ini saja, kecuali surah Al-Asr ini saja yang berisi motivasi untuk yang isinya adalah motivasi atau wasiat, sisanya isinya perintah dan larangan. Yang berisi motivasi, wasiat dan nasihat cuma surat ini saja, kata beliau, sudah lebih dari cukup. Karena memang kandungan dari surah Al-Asr tersebut nasihat agar kita
ya, beriman. Tentunya beriman dengan semua rukun iman. Yang tidak akan rugi hanya yang pertama orang yang beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, semua rukun iman. Lalu yang kedua beramal saleh, yang ikhlas karena Allah dan mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, artinya ada upaya untuk saling mengingatkan, saling bertawasi, saling memberikan wasiat, memberikan wejangan, saling berdakwah, mengingatkan. Orang yang seperti ini yang tidak akan rugi. Sisanya berarti merugi. Yang tidak beriman pasti merugi. Yang tidak beramal soleh pasti merugi. Termasuk juga ternyata yang tidak mau berdakwah, yang tidak mau mengingatkan, meskipun hanya 1-2 orang saja yang dekat dengan kita pun merugi. Dan setiap kita ya diperintahkan untuk itu. Nah, tentunya di dalam berdakwah ingat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus juga tentunya untuk kita, ud'u ila sabili rabbika. Pertama dakwahnya kemana? Kepada jalan Allah. Tidak boleh berdakwah kepada yayasan, tidak boleh. Kalau tujuannya masuk ke yayasan kita, tidak, bukan itu tujuan berdakwah. Tidak boleh tujuan berdakwah untuk urusan sekolah, urusan dunia, apalagi urusan yang memang tidak ada hubungannya dengan syariat Islam. Tapi dakwahilah semua agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berdakwah tersebut caranya yang pertama bil hikmah, ya, bil hikmah. Tidak boleh dengan kekerasan, tidak boleh, ya, betul-betul dengan hikmah, penuh kebijaksanaan. Dan hikmah ini pun berbeda. Terkadang ada yang betul ditegaskan. Toh Nabi SAW pernah mentahdzir 3 orang ya, yang tidak ikut perang Tabuk. Tapi ingat, 3 orang ini kuat imannya, dan mereka sanggup. Sampai disebutkan ketika sudah tidak sanggup lagi, berarti sempat sanggup lama, sudah cukup lama, sanggup dulu. Ketika betul-betul sudah terasa sempit bagi mereka bumi ini, tidak sanggup lagi, saat itulah Allah berikan ampunan untuk mereka, lepaskan tahdzir tersebut. Adapun kita, rata-rata kita tidak sanggup ya. Rata-rata kita tidak sanggup ditahdzir. Maka jangan disamakan prakteknya. Karena Rasulullah SAW tidak menyamaratakan hukuman untuk satu sahabat dengan sahabat yang lain. Yang kuat atau yang mampu untuk ditahdzir, beliau lakukan itu tentunya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang tidak sanggup dengan cara yang lain. Nah, ya, buktinya salah diantaranya pelaku maksiat dari seorang pemuda. Kalau melihat seorang pemuda melakukan maksiat, apa yang kita lakukan? Antum tahdzir, jangan pernah hadir lagi kajian. Ada seperti itu? Tidak, didekati oleh Rasulullah SAW. Bahkan dia sampai minta izin untuk berbuat maksiat. Nabi SAW bersabar menghadapinya dengan bertanya. Nah, ini diantara bentuk belajar yang baik atau mengajarkan yang baik dengan bertanya. Pertanyaan tanya jawab ini akan sangat bermanfaat ya, karena dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya juga didoakan oleh Nabi SAW. Ini bagian dari dakwah, mendoakan orang lain. Nah, minimal kita sesama kita kalau ketemu barakallahu fiik, atau saling bantu jazakallah khairan ya, saling mendoakan, mudah-mudahan dengan sebab itu banyak kebaikan yang kita dapatkan. Lalu di samping bil hikmah wal mau'izatil hasanah, berdakwah itu dengan mau'izah, dengan pelajaran-pelajaran yang baik, dengan peringatan-peringatan yang baik. Wajadilhum billati ihsan. Kalau sekiranya la qadarallah susah, harus berdebat dengan cara yang terbaik, dengan cara terbaik ya, kalau memang rasanya itu caranya yang memang bisa dilakukan. Nah, adapun hikmah sebagaimana kita katakan tadi, meletakkan sesuatu pada tempatnya ya. Berbeda mendakwahi orang tua tidak sama dengan mendakwahi anak sendiri. Ini hikmah, mendakwahi orang tua tidak sama dengan mendakwahi orang lain, karena mereka paling tahu dengan kekurangan kita sejak kecil. Mereka paling tahu dengan kekurangan kita sejak kecil. Dan kita tahu
kita pun dulu banyak kekurangan. Maka tidak boleh mendakwai orang tua dengan cara yang kasar, apalagi langsung menyalahkan, memposisikan mereka seperti anak kecil, ya seperti teman sendiri, tidak boleh. Nah, ini bentuk mujadalah dengan cara yang terbaik. Ya, jadilhum billati bil hikmah, dia berdakwah dengan hikmah. Nah, lalu yang kedua mau'izah hasanah. Nah, ini banyak contohnya. Wajadilhum billati ahsan. Kalau sekiranya harus berdebat dengan cara yang terbaik, dengan ibarah-ibarah yang jelas, dan kalau sekiranya solusinya tidak bermujadalah atau memang solusinya menjauh, itu ya jauhi. Tapi kalau yakin bisa menyelesaikan masalah, sebagaimana contohnya Al-Imam Syekh Albani, ya. Syekh Albani memang pernah berdebat dengan beberapa orang. Di antaranya yang dia debat siapa? Dukun yang tahu segala sesuatu. Yang ngaku tahu segala sesuatu. Orang-orang datang kepada dia. Apalagi dia ngaku-ngaku bisa mendatangkan roh orang-orang yang sudah mati dari keluarganya. Bisa mendatangkan roh orang-orang mati, nanti diajak bicara. Sehingga datang satu orang, saya ingin ketemu dengan bapak saya yang sudah mati, sudah wafat. Didatangkan, ngobrol dengan ya tipuan tadi. Lalu Syekh Albani untuk membuktikan bahwa orang ini tidak tahu apa-apa, bahwa orang ini bohong, beliau juga datang. Jadi kalau tujuannya untuk mendebat atau dalam hal ini mematahkan orang ini, boleh mendatangi dukun seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Syekh Albani? Beliau ingin berdebat, ya, karena orang ini tahu yang gaib, merasa tahu yang gaib. Maka segera beliau datang, lalu beliau melakukan sesuatu yang akhirnya orang itu bertanya, apa yang kamu pikir? Maksudnya mau ngapain? Akhirnya dia bertanya kepada Syekh Albani, dan pada kesempatan itu dipatahkan langsung oleh beliau. Kalau kamu tahu yang gaib, ngapain kamu tanya? Ya. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan, kepintaran dalam berdebat ini adalah suatu hal yang bagus sebenarnya. Tapi kalau sekiranya akan menambah masalah, akan menambah api permasalahan, maka jangan suka berdebat. Jangan suka berdebat. Kalau akan menyelesaikan, mematahkan masalah, ya silakan. Tapi kalau yakin orangnya misalnya keras kepala, ngeyel dan sebagainya, tidak usah berdebat dengan orang yang seperti itu. Nah, justru sebaik-baik jawaban untuk mereka seperti itu adalah diam, ya. Meninggalkan jawaban atau tidak menjawab. Nah, satu poin lagi, bahwa Allah jadikan di dalam Al-Quranul Karim agar dada kita ini lapang. Semua kita menginginkan dada yang lapang, bahagia, ya. Begitu juga mendapatkan kenikmatan hati, kebahagiaan, menginginkan tumakninah, tenang. Dalam Al-Quran banyak sebabnya. Nah, di antaranya disebutkan sebabnya adalah yakin dan iman. Ketika seseorang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keyakinan para anbiya, luar biasa, ya, sebagaimana keyakinan para anbiya yang pernah kita sebutkan dulu. Siapa yang masih ingat? Nah, yang disebutkan oleh dalam Al-Quranul Karim, pernyataan keyakinan yang luar biasa yang mesti kita tiru. Di antaranya apa? Nabi Nuh alaihissalam meyakini, inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbku betul-betul maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika seseorang yakin Allah maha pengampun dan maha penyayang, Allah pasti ampuni dia, Allah pasti sayangi dia. Lalu yang kedua, Nabi Hud alaihissalam contohkan apa? Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku menjaga atas segala sesuatu. Maka ketika ini diyakini, Allah akan jaga. Sampai perkara yang sepele tidak boleh diremehkan. Perkara yang sepele pun titipkan sama Allah. Siapa di antara antum yang setiap harinya menitipkan anaknya atau keluarganya kepada Allah?
antum pergi meninggalkan mereka, atau mereka akan pergi meninggalkan antum dengan berangkat sekolah misalnya? Siapa yang rutin menitipkan mereka kepada Allah? Alhamdulillah kalau banyak. Alhamdulillah. Kalau belum ada, biasakan dari sekarang. Karena hal yang sepele saja, misalnya sendal yang sering mengadu kehilangan sendal, ya, kenapa tidak dititipkan sama Allah? Apalagi perkara yang besar. Karena sebagaimana Nabi Hud alaihissalam meyakini, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Allah, Rabbku, atas segala sesuatu maha menjaga. Begitu juga keyakinan Nabi Saleh alaihissalam, inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku dekat dan menjawab semua doa. Nabi Ibrahim alaihissalam juga meyakini, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Rabbku betul-betul mendengarkan semua doa. Dan kita tahu banyak doa dalam Al-Quran yang diabadikan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bagus kita tiru. Di antaranya juga Nabi Syuaib meyakini, inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Rabbku maha penyayang, lagi ya memiliki mawaddah atau penyayang juga. Yusuf alaihissalam juga berdoa, inna rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Rabbku terhadap segala sesuatu atau terhadap yang ia kehendaki maha lembut. Padahal ini disampaikan kapan oleh Nabi Yusuf? Kapan dikatakan oleh Nabi Yusuf, inna rabbi latifun lima yasha? Sesudah terjadi kisah mereka, beliau dengan saudara-saudaranya, endingnya gitu ya, dalam Al-Quran. Ternyata memang ketika di awal, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf mau minta izin kepada bapaknya bawa Nabi Yusuf keluar, itu apa yang mereka rencanakan? Di antara mereka ada yang merencanakan atau mengusulkan, bunuh saja. Sebagian lain, ternyata Allah jadikan pada sebahagian yang lain rasa kasih sayang, sehingga usulnya rendah daripada itu, buang saja, jangan dibunuh. Kalau sekiranya sepakat semuanya bunuh, selesai urusan. Tapi dengan kasih sayang Allah munculkan di hati sebahagian saudaranya niat untuk buang saja, jangan dibunuh. Dan ini yang terjadi. Dengan sebab itu, padahal kita tahu Nabi Yusuf dibuang dimasukkan ke dalam sumur. Ada pernah masuk sumur? 3-4 meter saja pengap di dalam, luar biasa. Entah berapa lama di dalam. Apalagi kalau sumurnya dalam, luar biasa. Masukkan sumur, lalu dijadikan barang dagangan, dijual. Lalu kita tahu bagaimana ujian yang lebih berat daripada yang tadi, yang sifatnya agama, berupa wanita, godaan wanita. Lalu harus dipenjara. Namun kata Nabi Yusuf, dengan semua kisah tersebut, inna rabbi latifun lima yasha. Allah itu betul-betul lembut untuk semua yang ia kehendaki. Nah, ternyata poin utamanya adalah poin tadi, ya, dan memang kita harus meyakini seberat apapun ujian yang kita hadapi, yakini Allah Maha Latif. Tanpa perlu antum ya Latif, ya Latif. Tidak perlu antum sering-sering, karena jawaban dari lafaz ini ya itu saja. Kalau boleh kita misalkan, tapi kita tidak mungkin. Karena cuma sapaan saja, ya Latif. Ya, ada apa? Ya Latif. Cuma itu tentu tidak memberikan pengaruh. Tapi ya Latif atau wahai Zat yang Maha Lembut, berikan aku kelembutan, atau berlemah lembutlah terhadap kehidupanku, atau berbuat lembutlah di dalam kehidupanku. Ada doanya silahkan, tapi ya Latif, ya Latif, ya Latif saja misal. Atau apa lagi? Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, Rahman saja. Tidak ada yang tidak ada minta kasih sayang. Ini salah tentunya. Lalu ini keyakinan seperti ini mesti diupayakan. Sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam ketika berada di depannya Laut Merah. Kita tahu orang-orang Yahudi kan suka ngeyel. Awalnya tidak mau lari bersama. Ketika sudah berada di di depan Laut Merah, tambah ngeyel lagi. Ya percuma lari, sudah jauh-jauh, capek lari, tetap saja dapat mau ketangkap. Nah makanya Nabi Musa tidak terima, tidak suka dengan pernyataan ini. Lalu Nabi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdi. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Beda dengan Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar, inna Allah ma'ana, bersama kita. Tapi kepada Bani Israel, Nabi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku.
tidak dikatakan bersama kita, meskipun manfaatnya untuk mereka juga. Karena setelah menyeberang Lautan Merah dan Fir'aun mengejar dengan bala tentaranya, mereka ngeyel lagi. Tuh, mereka ngejar juga. Padahal sesudah itu dijadikan bertaut kembali dan semuanya tenggelam. Nah, ini keyakinan yang luar biasa dari para anbiya. Bagaimana juga Nabi Sulaiman meyakini fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Rabbku betul-betul maha kaya dan maha mulia. Kita pun demikian, berusahalah memiliki baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang luar biasa terhadap Allah dan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan sebab dada kita lapang, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, tumaknina dan seterusnya. Begitu juga perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadi sebab hati kita lapang. Lalu perbanyak juga inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah. Begitu juga qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya. Artinya berapa Allah berikan banyak, alhamdulillah, sedikit pun tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berusaha mendapat ilmu yang bermanfaat. Selagi ilmu itu bermanfaat pasti bahagia. Tapi kalau ilmu tidak bermanfaat, yang ada tiap hari memikirkan siapa lawan debat selanjutnya, ya, nauzubillah. Karena tidak bermanfaat ilmunya. Baru bermanfaat kapan? Ketika menang debat. Karena niatnya itu, nauzubillah. Maka jauhi ilmu yang tidak bermanfaat. Termasuk juga akan menjadi sebab dada kita ini lapang dan bahagia ketika kita meninggalkan dosa dan maksiat dan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalilnya banyak dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita ilmui bisa kita amalkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.